Oke, kali ini kita akan membahas mengenai table join masih dalam koridor select. Jadi saya akan membahas mengenai bagaimana memilih beberapa eh, record, beberapa rows berdasarkan table yang dijoinkan. Oke, kita masuk saja. Misalkan di sini ada dua buah himpunan ya, himpunan A dan himpunan B, di mana anggota pada himpunan A itu beririsan dengan anggota himpunan di B, dan katakanlah irisan tersebut sebagai C. Jadi kita punya tiga himpunan ya, A, B, dan C. Nah kemudian kita juga punya suatu himpunan D yang didefinisikan sebagai A digabungkan dengan B kemudian diiris oleh C, atau dengan mudahnya kita mendefinisikan bahwa himpunan D adalah semua yang ada di luar dari C pada sisi ini ditambah dengan semua yang ada di B tanpa mengikuti C. Dan yang terakhir kita punya himpunan E, yaitu artinya semua anggota himpunan di A dikombinasikan satu-satu dengan setiap anggota himpunan di B. Nah, berdasarkan definisi secara teori seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa A ini merupakan left outer join. Ini adalah istilah pada SQL Server. Kemudian B merupakan right outer join atau biasa disebut sebagai right join dan left join. Kemudian yang C ini merupakan inner join dan D merupakan full outer join yang di sini, dan E merupakan cross join. Konsep ini sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Karena jika kita salah melakukan pilihan join yang ada, maka hasilnya itu akan jauh berbeda. Berikutnya, kita akan menuju ke komen ya, perintah pada select with join tables di SQL Server. Komennya adalah seperti ini, sama dengan di sebelumnya, select apa from table apa. Akan tetapi ada tambahan di sini namanya join. Join dengan table apa, ini sebenarnya bisa diganti dengan jenis join apa dari yang kelima join tadi. Kecuali dengan cross join itu tidak perlu ada kata on. Nah, on ini adalah kita mau menghubungkan kedua buah table berdasarkan field key apa. Jadi di table 1 fieldnya apa, di table 2 fieldnya apa. Contohnya seperti ini. Nah, kita punya dua buah table, yaitu celebrities dan film. Nah, keduanya akan dijoinkan berdasarkan field celebrities ID pada tabel celebrities dan juga kolom yang sama pada tabel film. Dan yang akan dipilih adalah kolom-kolom seperti nama, tanggal lahir, judul, dan genre. Berikutnya adalah multiple join. Jadi berikutnya adalah multiple join. Jadi multiple join adalah ketika kita melakukan join di antara dua buah table, nah kita ingin menghubungkannya lagi dengan table yang lain. Jadi pada kasus celebrities dan film tadi, misalkan kita akan mengaitkannya dengan table awards. Nah, table awards ini di mana film yang dimainkan oleh selebritis tertentu itu memenangi penghargaan apa saja. Sehingga tabel yang menjadi fokus kita adalah irisan antara selebritis dengan film dan tabel awards. Perubahan pada komennya atau pada perintahnya adalah sebagai berikut. Jadi sampai dengan sini, celebrities ID di sini ini sudah sama dengan sebelumnya, tinggal ditambahkan join lagi nama tabelnya awards. Nah, untuk mengaitkannya kita menggunakan kolom apa, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba untuk melakukan atau mengerjakan studi kasus ya. Saya sudah menyediakan 4 studi kasus. Kita akan coba satu-satu dan Anda juga bisa mencobanya sendiri. Kita langsung masuk ke SQL Server Management Studio. Baik, kita masuk ke studi kasus pertama, di mana kita akan menampilkan semua transaksi yang terdiri dari kolom Sales Order ID, Order Date, Customer ID,
total due, credit card approval code, card type, dan card number untuk beberapa kondisi. Kita akan masuk dulu ke kondisi pertama, yaitu semua pelanggan baik yang menggunakan kartu kredit maupun tidak. Kita akan menampilkan beberapa kolom ini ya, berarti ini balik lagi kita akan melakukannya untuk tabel sales order header. Pertama, kita lihat dulu di sini ya. Itu database AdventureWorks 2019. Pada sales order header di sini, sebelum kita melakukan query join table ini, ada baiknya kita melakukan dulu pemetaan si table ini relate-nya ke tabel apa aja. Caranya adalah dengan melakukan, saya hapus dulu ya. Caranya adalah dengan menggunakan diagram. Klik kanan pada database diagrams, kemudian new database diagram. Nah, seperti ini. Kemudian pilih tabel yang akan menjadi fokus perhatian kita, yaitu sales order header. Klik add dan close. Kemudian kita klik kanan di sini dan add related tables. Add related tables. Add related tables. Setelah itu kita pilih range tables. Nah, seperti ini. Kita akan melihat bahwa tabel sales order header ini memiliki relasi dengan beberapa tabel lain. Kita dapat melakukan pemetaan diagram seperti ini dengan catatan bahwa kita sudah mendefinisikan atau sudah memiliki foreign key antar tabel seperti ini ya. Jadi setiap tabel di sini sudah didefinisikan nih foreign key-nya dari siapa ke siapa berdasarkan field kunci apa dan seterusnya. Balik lagi ke studi kasus yang pertama di sini, bahwa kita akan menampilkan semua transaksi di sini ya, dan juga si credit card number-nya ya, dan juga credit card-nya. Berarti kalau kita lihat di sini ya, ada sales order header dan kita lihat ada credit card ID. Credit card ID ini identik dengan credit card ID pada credit card sales. Tentu saja kita tidak bisa mendebak-nebak seperti itu ya. Kita bisa memastikannya di sini. Nanti akan muncul tooltip di sini bahwa relasi antara sales order header dengan credit card itu adalah berdasarkan kolom credit card ID. Setelah itu, kita bisa lakukan query seperti ini. Select, untuk sementara saya pilih bintang dulu. From sales order header. Nah, kemudian saya berikan alias. Bisa menggunakan S. Supaya singkat, saya menggunakan huruf A saja. SA, atau sebenarnya kita tidak perlu menggunakan S. Nah, sekarang kita tentukan jenis join-nya, bahwa semua pelanggan baik yang menggunakan kartu kredit maupun tidak. Artinya, data yang akan diambil adalah semua transaksi ya. Berarti sales order header ini sebagai data utamanya. Kita dapat melakukan left join dengan data credit card sebagai B. Kemudian kita ketik on. Nah, relasinya tadi berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kita ketik A titik credit card ID sama dengan B credit card ID. Nah, seperti itu. Baru kemudian kita definisikan kolom apa saja yang mau dipanggil, yaitu sales order ID. Sales order ID itu ada di mana? Kita cek di A titik apakah ada di sini sales order ID. Nah, seperti ini. Kemudian order date itu misalkan di A, kita cek dulu apakah ada order date. Nah, seperti itu. Kemudian customer ID, total due, kemudian credit card approval code seperti itu, dan card type. Nah, card type tidak ada di tabel A atau sales order header, jadi kita harus mencarinya di B. Seperti itu cara mencarinya. Kemudian B card number. Nah, kita sudah memanggil semuanya.
Sebenarnya kita tidak perlu menggunakan A titik B titik seperti ini. Secara otomatis nanti si SQL Server ini akan mencari di antara kedua tabel tersebut mana saja yang namanya cocok, nama kolomnya cocok, seperti itu. Setelah itu kita running. Kita tekan F5. Nah, hasilnya seperti ini. Totalnya ada 31.465 rows. Di sini seharusnya adalah jumlah rows yang ada pada sales order header yang dikaitkan dengan credit card. Artinya jumlahnya harus sama nih dengan sales order header. Nah, artinya di sini semua transaksi baik yang menggunakan kartu kredit maupun tidak harusnya ada. Kita cek ke bawah ya. Ini masih pakai kartu kredit dan seterusnya. Nah, di bawah kita akan menemukan ya. Di bawah kita akan menemukan banyak sekali, ada beberapa rows ya yang nilai credit card approval code, card type, dan card numbernya ini nilainya 0. Ya, artinya apa? Data kartu kredit di tabel credit card itu tidak digunakan di transaksi sales order header. Makanya menggunakan left join. Begitu. Sekarang coba kita cek apakah jumlah di sales order header itu jumlahnya sama dengan hasil join ini, left joinnya. Kita cek dulu. Untuk menghitung jumlah row kita menggunakan count from sales order header. Seperti ini. Ya, jumlahnya sama. Seperti itu. Sampai di sini untuk left join ya, poin A. Nah, berikutnya apa? Studi kasusnya adalah yang masih nomor pertama tapi B, semua kartu kredit baik yang digunakan untuk bertransaksi ataupun tidak. Nah, berarti ini kebalikan dari yang poin A. Kita akan mengambil semua data di credit card. Nah, terjemahannya adalah begini. Semua data credit card yang pernah digunakan di dalam table sales order header. Jadi, kita tinggal mengcopy ini saja, menyalin ini saja, dan menggantinya dengan right join. Seperti ini. Kemudian eksekusi. Oke, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita geser ke bawah. Nah, di sini ada nomor kartu kredit yang tidak pernah digunakan dalam transaksi. Nomor kartu kredit ini terlepas dari siapa pemiliknya ya, siapa customer ID yang memilikinya. Akan tetapi di sini di hasil dari joinnya menunjukkan bahwa nomor kartu kredit ini tidak pernah digunakan di dalam sales order header. Dan jumlahnya seharusnya di sini ada 31.068 ya. Jumlah hasil dari query ini itu tidak mesti sama dengan jumlah credit card. Jadi jumlah hasil query ini tidak mesti sama dengan jumlah di tabel credit card. Mengapa begitu? Coba kita lihat. Karena tidak setiap credit card itu dilakukan sekali. Boleh jadi si credit card itu digunakan untuk lebih dari satu kali transaksi begitu. Nah, di credit cardnya sendiri itu jumlahnya hanya 19.118 kartu. Tetapi setelah right join, ini jumlahnya adalah 31.068. Kita memahaminya adalah begini. Dalam satu kartu kredit itu dapat digunakan lebih dari satu kali. Bagaimana membuktikannya? Kita akan tampilkan di sini nomor kartu kredit ID-nya. Seperti ini. Lalu kita urutkan by credit card ID. Kita akan lihat. Nah, ini akan nampak bahwa satu credit card digunakan lebih dari satu kali oleh customer tersebut ya.
15806. Pertama jumlahnya 70,68 sekian dan yang kedua adalah 42, sekian. Tanggalnya pun berbeda. Nah, itu sebabnya kenapa jumlah row di credit card ini, tabel credit card, tidak sama dengan hasil join. Begitu. Itu untuk yang poin B ya. Berikutnya, untuk yang sub poin C adalah semua pelanggan yang bertransaksi dengan kartu kredit. Ya, semua pelanggan yang bertransaksi dengan kartu kredit. Ini sangat mudah. Kenapa? Karena yang diperlukan atau yang kita cari adalah hanya yang beririsan saja. Ingat bahwa yang beririsan tadi menggunakan inner join. Seperti itu. Kita akan running. Nah, jumlahnya ada 30.334. Di sini kita melihat ke bawahnya tidak akan menemukan kolom yang bernilai 0 ya. Karena tadi ya beririsan anggota himpunan di credit card juga ada di anggota himpunan di sales order header. Di sini tidak akan menemukan yang nilainya 0. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berikutnya kita akan masuk ke studi kasus kedua. Pertanyaannya adalah jumlah pesanan atau order quantity selama tahun 2012 berdasarkan kode product ID dan nama produk. Oke, berarti kita akan masuk ke tabel produk. Karena di sini tidak ada nama produk ya. Di sales order header tidak ada nama produk. Nama produk baru muncul di sales order detail di sini. Sorry, bukan nama produk tapi kode produk. Nah, di kode produk ini kita akan melihat apakah ada tabel yang menjelaskan produk ID. Kita bisa mencarinya di sini ya. Kita bisa mencarinya di sini atau dengan satu-satu di sini ya, atau kita bisa dengan cara add related table. Add related table seperti ini. Ternyata berkaitan dengan special offer product dan masih juga belum menemukan master product. Baru kita add related table lagi. Nah, seperti ini. Kita perluas ke sini. Seperti ini. Nah, oke, kita menemukan master product ya. Jadi untuk mendapatkan master product di sini dari sales order detail itu tidak ada relasi langsung terhadap produk. Akan tetapi kita dapat langsung memanggil nama produk berdasarkan produk ID. Artinya dapat melewati special offer product. Nah, apa akibatnya kalau kita melibatkan special offer product? Jika kita melakukan multiple join dengan melibatkan special offer product sebelum sampai ke produk dari sales order detail, maka rows yang akan kita panggil juga akan dipengaruhi oleh jumlah dari special offer product ini. Kita akan mencobanya seperti ini. Pertama, kita akan melakukan select bintang dulu from sales order detail sebagai A. Kemudian karena fokus kita adalah jumlah pesanan, maka kita di order detailnya. Tapi sebentar, order quantity itu ya, order quantity ada di sini, oke, betul. Kemudian left join, ya, kenapa left join? Karena fokus kita ada di sales order detail. Left join ke production, product B on A product ID sama dengan B product ID. Seperti ini, where ya. Tahunnya selama tahun 2012. A order date. Nah,
kita tidak menemukan ada kolom order date di sales order detail. Artinya apa? Kita harus memanggil sales order header, ya, dimana sales order header itu memuat tanggal pemesanan. Artinya kita dapat menjadikan sales order header ini sebagai kolom utamanya. Kita ubah, misalkan ini menjadi A, ini menjadi B, ini menjadi C. On A sales order ID sama dengan B sales order ID. Lalu di sininya kaitannya antara hasil irisan antara order header dengan order detail direlasikan lagi dengan produk. Ya, di sini berarti B product ID sama dengan C product ID, di mana tahun, ya, tadi A order date sama dengan 2012, seperti itu. Baru kemudian kita grup, ya, grouping, group by. Nah, sebelum kita melakukan group by, kita pilih dulu tadi adalah kode produk, ya. Kode produknya apa? Kita bisa mengambil di B, ya, B product ID, atau kita bisa mengambil di C, sama saja, ya. Misalkan kita ngambil di B. Lalu kemudian nama produk itu ngambil di C. Lalu kemudian jumlahnya. Nah, jumlahnya ini adalah di B, yaitu order quantity as jumlah. Seperti itu. Baru kita grouping. Grupnya by product ID dan name. Seperti ini. Kalau kita mau menampilkan tahun, ya kita tambahkan saja yang ini. Ya, kita tambahkan yang ini. S tahun. Lalu kita jangan lupa untuk memasukkan year order date di group by. Seperti itu. Lalu kita jalankan. Nah, kita akan melihat bahwa selama tahun 2012 produk ID apa, namanya apa, jumlah penjualannya mencapai 321 dan seterusnya, ya. Seperti itu. Kemudian kita dapat mengurutkannya berdasarkan apa, terserah sih, order. Misalkan jumlahnya, ya, order by jumlah yang paling banyak, secara menurun, descending dari yang paling besar ke paling kecil, seperti ini. Nah, jumlahnya paling banyak adalah produk ID sekian, namanya sekian. Satu lagi, bahwa kita dapat menggunakan filter where year sama dengan sekian bla bla bla, atau, ya, kita dapat menggunakan having, ya. Artinya dipanggil dulu semuanya, semua tahun dipanggil dulu datanya, baru di grouping. Ini secara konsumsi memori akan lebih boros dibandingkan yang tadi, ya, di where dulu. Having apa? Year order date sama dengan 2012. Nah, seperti ini. Hasilnya sama saja, ya, hasilnya sama saja. Oke, berikutnya kita akan masuk ke studi kasus ketiga. Pada studi kasus ketiga, kita akan memecahkan suatu permasalahan di mana kita akan menampilkan penawaran khusus apa saja yang ditawarkan selama tahun 2012 berdasarkan nama produk atau product name, jenis penawaran, daerah penjualan, dan masa berlaku penawaran. Kita akan mengidentifikasi dulu tabel apa saja yang terlibat di dalamnya. Pertama, tabel utamanya kita identifikasi adalah adanya special offer, ya, penawaran khusus. Kalau kita balik lagi ke diagram yang sebelumnya kita coba definisi, kita mapping, ya. Untuk mendapatkan special offer,
Nah, special offer itu ada di sini. Di sini ada special offer untuk master table-nya, artinya di sini menjelaskan ya, special offer ID apa, deskripsinya apa, dan seterusnya. Masa berlakunya dari kapan sampai kapan. Nah, sedangkan ini adalah transaksinya ya, transaksi produk apa yang dikenakan special offer. Ternyata ini dikaitkan dengan sales order detail, di mana di sales order detail ada namanya special offer ID. Nah, yang ini ya. Apakah ada di sales order detail ini yang akan kita ambil? Coba kita amati dulu. Penawaran apa saja berdasarkan nama produk ya. Nama produk, kemudian daerah penjualan ya, teritori ID, dan juga masa berlaku. Nah, masa berlaku. Jadi untuk teritori ID adanya di sini. Oke, kita akan melibatkan cukup banyak tabel ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, dengan nama produk. Oke. Pertama kita akan panggil dulu transaksinya, yaitu sales order header. Select. Saya tulis bintang dulu di sini. From sales order header A. Kemudian karena ini menjadi tabel utamanya ya, maka saya menggunakan left join sales order detail B on A sales order ID sama dengan B sales order ID. Kemudian saya cocokkan lagi atau kaitkan lagi ya, saya kaitkan lagi dengan special offer product C on B special offer ID sama dengan C special offer ID. Lalu saya left joinkan lagi dengan special offer ya. Nah, karena dengan special offer saya bisa menggunakan special offer left join, atau bisa dengan inner join ya, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena pasti ya, setiap satu special offer ID di special product ini akan mereferensi atau merefer atau merujuk ke tabel special offer. Begitu. Kemudian ini saya kasih alias on C special offer ID sama dengan D special offer ID. Lalu kemudian saya akan melakukan left join ya. Kenapa left join? Karena acuannya adalah di special offer product. Maaf, ada di production ya, production.product sebagai E on D product ID. Oh maaf, bukan ke D ya, saya mengaitkannya ke sales order detail atau B. Ada product ID sama dengan E product ID seperti ini. Nah, sekarang baru saya keluarkan ya ininya, tabel-tabelnya, kolom-kolomnya. Pertama saya akan mengeluarkan territory ID ya, atau special offer dulu deh, special offer. Kemudian nama produknya kita tulis saja di sini ya. Untuk nama produk saya bisa menggunakan E ya. Name sebagai product name ya, product name. Kemudian special offer ya, special offer itu untuk deskripsinya, menggunakan D description ya, des special offer.
Kemudian saya akan memanggil lagi special offer ID. Oke deh, special offer ID ya. Saya akan memanggil D special offer ID. Harusnya ini di sini ya. Berikutnya saya akan memanggil teritorinya ya. Teritori itu ada di A. Nah, seperti ini. Kemudian masa berlaku penawaran. Masa berlaku penawaran itu ada di C. Itu di maaf. Masa berlaku penawaran itu ada di D. Start date dan D end date. Nah, seperti ini. Jadi, saya akan memanggil product name atau tambahkan juga deh di sini product ID-nya. Product ID bisa ngambil dari E atau bisa ngambil dari B ya. Product ID. Product ID-nya apa, nama produknya apa, kemudian ID diskonnya apa, penjelasan diskonnya apa, berlaku di ID daerah mana, mulainya dari kapan sampai tanggal berapa. Dan ada yang kurang nih di sini selama tahun 2012 ya. Where year apa yang terjadi kalau saya langsung mengeksekusi statement SQL seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada transaksi di sales order header yang transaksi berdasarkan tanggal ya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah hanya penawaran khusus apa saja dan masa berlakunya. Jadi kalau kita running di sini, nah kita akan melihat produk ID 777 dengan special offer ID 1. Ini lihat berulang beberapa kali. Kenapa? Karena sebenarnya di sales order header ini ada tanggal transaksinya, begitu. Nah, untuk itu kita perlu melakukan grouping seperti pada studi kasus sebelumnya. Kita stop dulu. Ini akan terus bergulir. Group by. Kita kopikan yang ada di atas ini yang di-select karena itu yang akan kita grouping ya. Product ID, product name, description, territory ID, start date, dan end date. Kita akan coba eksekusi. Nah, di sini untuk produk ID 777, ini yang contohnya yang tadi itu, nah ini dia. Special offer ID 1 yang ini 777. Kalau kita having dulu ya, kita having dulu having B product ID sama dengan 777 and tadi kalau tidak salah special offernya 1. Sorry, special offer ID itu ada di D. Nah, ini yang berulang tadi. Kalau tidak salah yang ini. Nah, ini tadi yang berulang. Kalau kita lihat lebih dalam di table sales order header ya. Memang si produk ID 777 ini harusnya lebih dari satu transaksinya. Bukan harusnya ya, maksudnya boleh jadi. Kita cek. Where saya lihat dulu ya, tabel sales order header, sales order header.
B product ID itu dengan sales order ID. Oke, berarti yang ini kita lihat product ID itu di sorry, sales order detail. Kalau saya di header nyarinya ya. Nah, product ID. Product ID sama dengan 7777. Kemudian special offer ID sama dengan 1. Kalau kita lihat untuk produk dan special offer ini kombinasinya banyak gitu. Jadi line totalnya saja ada lebih dari 1 jenis gitu. Modified date-nya juga lebih dari 1 tanggal dan seterusnya. Ini yang menyebabkan tadi di awal kalau tanpa grouping itu akan lebih dari 1 gitu. Kalau saya ulangi lagi, sebentar saya komen dulu. Saya buat di sini top 100 aja ya. Nah, ini akan berulang terus ya. Kenapa? Karena tadi untuk sales order detail pada produk ID tertentu itu kemungkinan munculnya itu bisa lebih dari 1. Begitu penjelasannya. Jadi untuk solusi nomor yang 3 ini ya adalah seperti ini. Group by, having ini nggak perlu ya, karena nggak perlu filter. Nah, seperti ini. Untuk membatasi jumlah record yang muncul, kita bisa menambahkan top di sini. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan order by supaya kelihatan rapi ya. Misalkan mau berdasarkan produk ID name, special offernya apa, dan seterusnya. Seperti ini. Tentunya waktu eksekusinya juga akan lebih banyak, lebih lama maksudnya, seperti ini. Ya, demikian untuk yang kasus nomor 3.